Proses pembongkaran beberapa bangunan di lahan atau di tempat wisata Hibis Fantastic Park yang kemarin sudah disegel oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sedang berlangsung. Saya akan tunjukkan kepada Anda prosesnya. Ini adalah alat yang sejak pukul 11 tadi beroperasi untuk membongkar bangunan-bangunan yang diduga tidak ada izinnya seperti itu, karena ada 39 bangunan total yang berdiri di lahan seluas 15.000 hektar, lebih dari 15.000 hektar, dan juga namun dalam site plan-nya itu hanya 14 sebenarnya yang diizinkan untuk dibangun. Nah, ini seperti ini bangunannya, desain-desain bangunannya yang berdiri yang dibangun sejak bulan Desember 2024. Megah sekali. Dan juga kalau Anda bisa lihat ini memang ada wahana-wahana seperti negeri dongeng seperti itu. Kalau saya lihat dari sini ini seperti cerita-cerita 1001 malam. Nah, namun untuk lebih jelasnya proses pembongkaran ini saya akan berbincang dengan Pak Ade dari Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat ya Pak ya? Ya. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang. Pak, ini proses pembongkarannya ini sudah dapat 2 beko yang datang ya Pak ya? Ya, hari ini kita ada 2 eskavator ya untuk pelaksanaan pembongkaran. Nah, kemudian tentu dalam pembongkaran ini kita prioritaskan yang belum berizin atau yang tutupannya beton ya, karena akan dikembalikan menjadi fungsi resapan air. Ya. Pak, tadi kan Pak Dedi sempat pertanyakan tutupan beton itu apakah masuk dalam site plan. Kalau dari site plan-nya sendiri Bapak bisa jelaskan seperti apa sih Pak site plan-nya seperti Nah, justru kami juga kemarin menunggu dari DPKPP ya, karena itu kan kami dapatkannya kopian site plan ya, kopian site plan gitu, jadi warnanya hitam putih. Nah, tapi memang laporan dari dinas terkait soal PBG, nah di dalam PBG itu tidak dituliskan rinci gitu ya, atau disebutkan misalkan jalannya beton, jalannya paving block atau misalkan tanah, itu enggak. Iya. Nah, karena ini kan dari pusat ya merubah sistemnya ya, seharusnya harusnya ada gitu sebagai kejelasan gitu ya. Nah, itu yang ada di sini real kondisinya sekarang gitu ya. Pak, ini luasnya kan kalau dari izinnya hanya sekitar 4.000 sekian meter persegi ya, tapi di kenyataan di lapangan temuan Bapak? Ya, jadi dari awal sejak 2024 ya keluar PBG itu kan 4.183 meter persegi, ada kurang lebih 14 bangunan ya. Nah, termasuk kan selain bangunan itu pasti ada fasilitas jalan ya. Nah, kemudian ternyata setelah di pengawasan 2024 berkembang menjadi hampir 15.000. Bahkan kemarin juga laporan DPKPP berkembang hampir menjadi 20.000 meter persegi. Nah, sehingga otomatis ada tambahan bangunan kan. Ada kurang lebih 25 bangunan yang dikategorikan belum ada di dalam izin yang diberikan ya, PBG yang diberikan. Gitu. Oke, berarti total bangunan yang berdiri di atas hampir 2 hektar itu adalah 39? 39 bangunan, ya. Tuh. Pak, ini kan bangunannya kontur pembongkarannya kan seperti ini nih Pak. Ya. Kemungkinan ada kendala yang akan dihadapi oleh tim nggak sih Pak? Pastilah, ya. Jangankan sudah masuk kawasan, di jalan nasional saja kan, kita berbicara alat berat kan, perjalanan ke sini selain karena kontur tanjakan juga kan ramai, sehingga mau lewat Cianjur, lewat Megamendung ini menjadi tantangan ya. Itu satu. Yang kedua juga ini kan kondisi cuaca ya, kondisi cuaca juga ini sangat menentukan terhadap waktu pengerjaan. Yang ketiga juga bangunan yang ada di sini ini kan bermacam-macam ya, ada yang dikatakan semi permanen, ada yang lengkap gitu, ada yang lebih berat lagi ya, contoh misalnya itu biang lala gitu. Itu kan besi semua. Sehingga tidak mudah kita melakukan pembongkaran. Nah, oleh karena itu yang kami lakukan tentu pertama kan yang tadi Pak Gubernur betul memberitahu kami mitigasi semuanya. Oleh karena itu yang sudah kami lakukan kemarin kita delineasi mana area gedung ya atau area atau bangunan yang berizin. Nah, contoh ini sudah berizin. Ini masuk dalam izin ya. Iya. Itu bangunan yang di tulisan pintu utama, pintu keluar itu tidak ada di dalam izin ya, izin yang diberikan. Berarti yang ini masuk dalam PBG, dalam izin, yang itu tidak. Berarti kalau tidak masuk berarti kan itu yang dibongkar gitu. Tapi kan kemauan Pak Gubernur sendiri maunya ini dibongkar penuh ya Pak ya?
Ya tentu karena kalau ini dikembalikan pada fungsi resapan air ya, saya juga dari kecil atau sampai dengan dewasa ya, kita lewat sini kan kita tahu ini tuh hamparan kebun teh. Ini hutan, ini kebun teh gitu. Nah itu kan kita tahu dan fungsinya pasti ada kan gitu. Nah dengan adanya bangunan ya tentu mengurangi fungsi resapan air sehingga wajar semua yang merasakan alam ini sangat penting bagi kehidupan kita ya tidak ingin dirubah gitu kan. Pak, ini berarti total personil yang akan diterjunkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan tadi tantangan-tantangan yang Bapak bilang tadi? Ya, kalau personil dari kemarin kita ini kan hari ketiga ya. Hari pertama kita identifikasi dulu termasuk lingkungan. Hari kedua kemarin kita lakukan delineasi, kemudian juga kan ada kejadian lah masyarakat yang mengaku PKL ataupun yang sekitarnya yang akhirnya kemarin memaksa melakukan pembongkaran. Nah, kemudian hari ini kita hadir di sini ada kekuatan untuk Satpol PP Jabar sampai dengan 30 personil. Kemudian dari Satpol PP Kabupaten Bogor ada 2 peleton ya, berarti ada 60 personil ya. Nah, itu yang yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan mitigasi termasuk juga proses pembongkaran. Kita rencanakan sampai dengan hari Kamis depan ya. Yang pertama, kenapa sampai hari Kamis? Karena kita melihat kontur di sini juga. Jadi yang membahayakan, yang kami tidak ada kompetensinya, kami tidak akan paksakan. Ya, bukan kami pilih-pilih gitu. Yang jelas kalau izinnya belum dicabut ya kami juga tidak akan melakukan pembongkaran. Ya. Pak Ade, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali, Pak. Jadi itu tadi penjelasan Pak Ade yang sangat komprehensif sekali, yang menunjukkan memang ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh tim untuk melakukan pembongkaran dan juga harus sangat berhati-hati karena ada beberapa bangunan yang sudah memiliki izin. Namun tadi sebelum meninggalkan lokasi, Deddy Mulyadi sempat mengatakan bahwa dia ingin menegaskan kembali, dia ingin sebenarnya semua bangunan, ke-39 bangunan yang berdiri di lahan yang hampir 2 hektar ini, yang merupakan milik PTPN itu dibongkar semua dan kemudian dibalikkan kembali fungsinya sebagai fungsi daerah perkebunan atau wilayah resapan air. Irina Wardani, Probokus Hartoyo, Puncak, Bogor, Jawa Barat.